dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi antar sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi sel. Nah, komunikasi sel itu hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel yang lain ataupun antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, lalu mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Selanjutnya, peran komunikasi dalam kehidupan pada tingkat seluler tak kalah pentingnya, yaitu komunikasi dari satu sel ke sel lain mutlak bagi organisme multiseluler, misalnya manusia dan pohon. Komunikasi antar sel juga penting bagi banyak organisme uniseluler. Nah, di sini ada jenis-jenis hubungan antar sel. Yang pertama yaitu ada offloading junction, occurring junction, communicating junction. Nah, offloading junction fungsinya untuk menghubungkan sel-sel epitel yang satu dengan epitel yang lain. Occluding junction dibagi menjadi dua, yaitu thick junction merupakan occluding junction yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik menjadi kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel. Lalu yang kedua, septate junction merupakan occluding junction yang utama pada invertebrata. Nah, yang kedua ada anchoring junction, yaitu menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Lalu protein penyusun anchoring junction adalah intraselular anchor protein dan transmembran adhesion protein. Nah, yang terakhir itu communicating junction. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama gap junction merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel atau sekitar 2-4 nanometer yang digabungkan oleh channel protein. Yang kedua, desmosom menghubungkan intermediate filamen dari sel ke sel. Yang ketiga, plasmodesmata merupakan hanya junction interseluler dalam tumbuhan. Dia ada pesinyalan sel. Pesinyalan sel merupakan bentuk interaksi antara sel dengan cara komunikasi langsung atau dengan mengirimkan sinyal sel target. Interaksi dalam hal ini sel memberikan sinyal menghasilkan tipe khusus dari molekul sinyal yang dapat dideteksi oleh sel target. Pensinyalan sel itu dibagi lagi, yaitu ada pensinyalan lokal, merupakan komunikasi sel melalui kontak langsung baik sel hewan maupun sel yang bila memang ada memberikan kontinuitas atau sitoplasma di antara sel-sel yang berdekatan. Pensinyalan lokal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pensinyalan prakrin, sinaptik, dan autokrin. Nah, yang dua ada pensinyalan jarak jauh atau endokrin. Hewan dan tumbuhan menggunakan zat kimia yang disebut hormon atau hormone untuk melakukan pensinyalan jarak jauh. Dalam pensinyalan hormon pada hewan yang disebut juga pensinyalan endokrin. Sel-sel yang terspesialisasi melepaskan molekul hormon yang berjalan melalui sistem sirkulasi menuju sel target di bagian tubuh yang lain. Nah, di sini ada tahap pensinyalan sel. Yang pertama, penerimaan atau reception. Yang kedua, transduksi atau transduction. Yang ketiga ada respon atau response. Lalu ada reseptor sinyal. Sebagian besar reseptor sinyal merupakan protein membran plasma, ligan
Ligan memiliki reseptor semacam ini larut dalam air dan umumnya terlalu besar untuk bisa secara bebas menembus membran plasma. Akan tetapi beberapa reseptor sinyal terletak di dalam sel seperti reseptor dalam membran sel dan reseptor intraseluler. Yang terakhir ada second messenger, yang dimana jalur pensinyalannya yang melibatkan molekul atau ion kecil non-protein yang terlarut dalam air. Sedangkan molekul sinyal ekstraseluler yang mengikat reseptor membran merupakan first messenger. Lalu second messenger lebih kecil dan terlarut dalam air sehingga dapat segera menyebar ke seluruh sel dengan berdifusi. Baiklah, terima kasih tadi sudah menonton presentasi mengenai materi komunikasi antar sel yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi kalian.